Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat berjumpa kembali dengan kami-kami yang sangat-sangat keren ini di channel YouTube yang paling bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mazhab Hambali sebagai penugasan dari mata kuliah pengantar studi Islam. Nanti akan dijelaskan apa sih mazhab Hambali itu, biografi Imam Hambali bagaimana, lantas karakteristik pengambilan hukumnya seperti apa, dan pengaruh dan mungkin dominasi penyebaran serta pokok utama ajaran dari mazhab fikih ini bagaimana. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Firdaus, biasa dipanggil Firda dari NIM 86, yang kemudian ada Muhammad Agung Kurniawan. Halo Mas Agung. Kemudian ada Pandu Widyasmara. Halo Mas Pandu. Selanjutnya ada Aura Haniah. Halo Mbak Aura. Yang kemudian ada Muhammad Liwa Nur Ilmi. Halo Mas Liwa. Kemudian ada Mas Fakih Hamdan. Mana Mas Fakih? Halo. Yang kemudian terakhir ada Muhammad Mufli. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita akan masuk ke biografi dari Imam Ahmad bin Hambal yang akan disampaikan oleh Mas Pandu. Kepada Mas Pandu, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Jadi kita masuk ke dalam materi biografi. Yang pertama itu, eh, terdapat kembali memiliki apa biografi yang pertama itu yaitu teguh dalam berdakwah, yang tegas dan tidak pernah membicarakan urusan dunia. Majelisnya hanya membahas perkara agama. Yang kedua, biografi kedua, masa Khalifah Al-Makmum. Pada masa ini itu muncul paham Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran sebagai makhluk, penolakan terhadap Mu'tazilah. Itu untuk biografi yang ketiga itu terdapat penolakan terhadap Mu'tazilah, yaitu Imam Ahmad menolak keras ajaran tersebut dan tetap berpegang pada akidah Islam. Untuk biografi yang keempat itu terdapat peristiwa Mihna. Beliau dipenjara dan disiksa dengan kejam karena menolak mengikuti ajaran Mu'tazilah. Gitu. Untuk biografi yang kelima, keteguhan dan keteladanan berupa penjelasan yaitu tetap sabar dan tidak mundur meski disiksa, menjadi teladan bagi umat Islam begitu. Untuk yang biografi keenam, berakhirnya Mihna. Khalifah Al-Mutawakkil membebaskan Imam Ahmad dan menghapus kebijakan Mihna. Biografi yang ketujuh itu terdapat karya besar. Beliau menyusun Musnad Ahmad bin Hanbal, salah satu kitab hadis terbesar. Yang biografi ke-8 itu dia wafat. Wafatnya di Baghdad diiringi lebih dari 800.000 orang dalam pemakamannya. Biografi yang ke-9 itu terdapat warisan dan pengaruh-pengaruhnya. Itu berupa dikenangnya sebagai penjaga akidah dan tokoh tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk biografi sudah dijelaskan, boleh untuk apa slide selanjutnya berupa mengenai definisi dari materi ini. Oke, terima kasih untuk moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mas Pandu. Selanjutnya, kita akan masuk ke karakteristik dari mazhab Hambali yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa di slide, Mas Agung? Nah, untuk karakteristik dari mazhab Hambali ini, beliau menggunakan cara pemikiran yang tradisional. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan kias atau pembersamaan hukum jika terpaksa. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga seorang ahli hadis. Jadi Imam Hambali ini, beliau tidak fokus ke fikih saja, tapi juga mencakup ilmu hadis dan lain sebagainya.
Karya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pokok ajaran mazhab Hambali yang akan disampaikan oleh Mas Liwa dan Mas Mufli. Kepada mereka dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Nah, sekarang kita masuk ke pokok ajaran dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Nah, apa sih hal-hal yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini kepada murid-muridnya? Yang pertama ada berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Beliau menegaskan bahwa sumber hukum utama hanyalah Al-Quran dan hadis. Jika tidak ditemukan dalam keduanya, barulah dilihat dari pendapat sahabat. Ia menolak menggunakan logika atau kias dalam secara berlebihan. Yang kedua, menjaga kemurnian akidah. Imam Ahmad menekankan bahwa sifat-sifat Allah hanya sebagian yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Hadis. Imam Ahmad juga sangat menolak kepada ajaran Mu'tazilah yang menafsirkan sifat-sifat Allah secara rasional. Satu Salah satu perjuangan besarnya dalam menolak doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ia berpegang bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Yang ketiga, uzud dan tawakal. Imam Ahmad dikenal sangat sederhana dan sangat zuhud terhadap dunia. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk tidak mencari ilmu demi jabatan atau harta, tetapi hanya karena Allah Ta'ala. Ia juga melarang terlalu bergantung pada penguasa atau dunia. Yang kelima, menjaga persatuan dan menjauhi bid'ah. Beliau melarang murid-muridnya untuk berdebat dalam hal yang belum pasti dalilnya. Ia juga sangat menentang perbuatan bid'ah. Ia menekankan agar umat Islam tidak memecah belah dirinya karena perbedaan cabang agama. Bisa dilanjut moderator? Oke, baik. Baik, selanjutnya Selanjutnya, pokok ajaran disampaikan Mas Mufli. Kepadanya dipersilahkan. pokok ajaran mazhab Hambali selanjutnya. Yang kelima ada fatwa sahabat. Mengambil sumber dari ijma sahabat ataupun yang masih dalam fatwa sahabat yang dipersilihkan selama menurutnya lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi fatwa yang dimaksud di sini adalah pendapat-pendapat atau jawaban dari para sahabat-sahabat Nabi. Gitu. Yang keenam, hadis mursal dan doib. Hanya jika tidak ditemukan suatu masalah hukum dalam fatwa sahabat, maka hadis mursal diterimanya sebagai metode istinbat. Jadi ini merupakan alternatif daripada daripada sumber ijtihadnya Imam Hambali. Adapun beliau berpegang pada hadis doif selama tidak menyangkut masalah-masalah hukum dan mengandung ihwal keutamaan. Doif yang dimaksud adalah hadis hasan. Jadi hadis hasan ini hadis yang berada di antara hadis doif dan hadis sahih. Jadi dia eh, emang sanadnya kuat, kemudian perawi-perawinya itu memiliki kredibilitas eh, dan tidak tidak pelupa gitu. Tapi dia masih di bawah hadis sahih. Nomor 7 ada fleksibilitas dalam berjihad. Imam Ahmad bin Hambal dalam menentukan metode istinbat tidak hanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, tetapi banyak rujukan sumber hukum sebelum melakukan suatu ijtihad. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, selain Al-Quran, hadis, ijma dan kias, beliau juga menggunakan eh, sumber-sumber lain untuk berijtihad. Jadi pokok ajarannya walaupun memang tidak seperti Imam Hanafi yang bisa berujuk kepada akli, nah, tapi dia juga terkadang jika memang urgensinya eh, tidak terdapat dalam hukum-hukum yang ada di hadis ataupun di Al-Quran, beliau akan eh, menggunakan sumber-sumber lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oke. Selanjutnya bisa saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Mufli atas pemaparannya. Selanjutnya masuk ke perbedaan antara mazhab Hambali dengan mazhab-mazhab lain. Kepada Mas Agung dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dengan mazhab lain, perbedaan mazhab Hambali dengan mazhab yang lain. Yang pertama,
mazhab Hambali itu sangat tekstual, berpegang kuat pada hadis, tidak suka memakai logika bila sudah ada dalil. Nah, kalau Hanafi, dia itu sangat rasional. Dia itu banyak menggunakan kias atau analogi dan pendapat akal, ya rasio, jika dalil tidak jelas. Nah, kemudian kita bandingkan lagi dengan Maliki. Nah, kalau Maliki, ya, Hambali itu hanya berpegang pada Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat. Kalau Maliki, dia itu menambahkan amal penduduk Madinah dan kemaslahatan, masalah mursalah sebagai dasar hukum. Seperti itu. Kemudian, dengan mazhab selanjutnya atau dengan mazhab Hanafi, ya Hambali itu lebih ketat dan literal, memegang makna tekstual hadis. Sedangkan Hanafi, dia itu lebih teratur secara metodologis, menyeimbangkan antara nas dan kias. Nah, saya mau berikan contoh, misal kita ambil sebuah kasus dalam batalnya sebuah wudhu. Nah, kalau misal di Hambali, dia itu membatalkan wudhu, baik dengan syahwat ataupun tidak. Nah, sementara Syafi'i, dia tuh membatalkan juga. Namun, jika bersentuhan kulit secara langsung. Kemudian Hanafi, dia tidak batal kecuali jika menimbulkan syahwat. Dan Maliki itu tidak batal meskipun dengan syahwat. Selama tidak keluar, maaf, air mani. Kemudian, jadi kesimpulannya, kalau seseorang jadi kesimpulannya, menurut Hambali dan Syafi'i, wudunya batal, tapi menurut Hanafi dan Maliki itu tidak seperti itu. Jadi itu saja mungkin moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung atas pemaparannya. Kita masuk ke selanjutnya, yakni pengaruh dan dominasi penyebaran dari mazhab Hambali yang akan dijelaskan oleh Mbak Aura. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Pengaruh dari penyebaran Hambali yang dalam bidang teologi dan akidah, yang pertama ada penegasan sifat-sifat Allah. Mazhab Hambali menolak penakwilan terhadap sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan sifat-sifat dengan prinsip bi'la kaifa, yaitu apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa mempertanyakan caranya. Lalu yang kedua, penolakan terhadap filsafat dan kalam. Mazhab Hambali sangat berhati-hati dengan ilmu kalam karena dianggap dapat menyesatkan. Prioritas utama adalah kembali ke dalam teks, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan pemahaman generasi salaf. Slide selanjutnya. Kemudian dalam bidang hukum dan fikih, yang pertama prioritas pada nas atau teks yang kuat. Metode Hambali sangat ketat dalam urutan sumber hukum. Yang pertama ada Al-Quran dan Hadis, ya, lalu kemudian yang kedua ada fatwa sahabat Nabi, yang ketiga pendapat sahabat dan yang bertentangan, yang keempat hadis mursal atau lemah, baru yang kelima kias atau analogi. Oleh sebab itu, mazhab ini dianggap yang paling dekat dengan metodologi ahli hadis. Lalu yang kedua, kehati-hatian. Hukum-hukum dalam mazhab ini sering dianggap lebih konservatif dan ketat. Misalnya dalam masalah muamalah, transaksi ekonomi, dan sosial. Slide selanjutnya. Lalu kemudian di bidang sosial politik, yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Mazhab Hambali mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu yang kedua, pengaruh di kawasan Arab. Sebelum menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi modern mendominasi kehidupan sosial, hukum, dan pendidikan di sana. Penyebaran mazhab Hambali dimulai dari Baghdad, Irak, lalu menyebar ke kawasan Najd dan Mesir. Setelah kemunduran pada abad-abad awal, mazhab ini berkembang pesat di Arab Saudi saat didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud yang mengadopsi mazhab ini sebagai mazhab resmi negara. Oleh sebab itu, mazhab Hambali paling banyak digunakan di daerah Arab dan di Jazirah Arab dan kawasan Timur Tengah lainnya. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Aura atas pemaparannya. Selanjutnya yakni metode istimbat yang digunakan oleh mazhab Hambali. Kepada Mas Fakih dipersilahkan. Oke. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai metode istinbat. Metode istinbat, jadi seperti yang disinggung di awal tadi, bahwa mazhab Hambali atau Imam Hambali itu memiliki metode istinbat yang sangat ketat. Jadi beliau lebih mengedepankan dalam penggunaan nas daripada
rasio atau biasa diistilahkan dengan kias begitu. Jadi untuk metode istinbat yang utama adalah beliau itu pasti menggunakan nas, baik itu nas Al-Quran ataupun Sunnah. Rujukan pertama mashadirnya adalah nas Quran dan juga Sunnah. Lalu yang kedua, nah ini adalah metode istinbat yang berbeda dari madhab-madhab yang lain. Jadi yang kedua itu menggunakan qaul sahabi. Jadi yang menggunakan madhab yang menggunakan metode istinbat atau menjadikan qaul sahabi sebagai mashadirul hukmi, sebagai sumber hukum adalah madhab Hambali. Jadi qaul sahabi. Qaul sahabi lah ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya ketika tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf di qaul sahabi. Nah, lalu bagaimana ketika ada ikhtilaf di qaul sahabi? Jadi ada beberapa qaul dari para sahabat itu ada perbedaan. Lah itu nanti di mana? Maka lanjut ke metode yang ketiga yaitu ikhtaru aqwali sahabi. Ikhtaru aqwali sahabi jadi memilih qaul sahabi yang akrab ilal Quran awi sunnah. Jadi memilih qaul sahabi yang lebih dekat, yang lebih sesuai dengan Quran dan juga sunnah gitu. Nah, lalu yang keempat ini yang sangat menunjukkan ke apa ya? Ketekstualan Imam Ahmad yaitu akhdu bil mursal wadhaif. Yaitu maksudnya apa? Dia menggunakan hadis mursal dan juga hadis dhaif. Yang mana ini itu juga berbeda dengan mazhab lain. Jadi ya, yang menggunakan ini hanya mazhab Hambali, menggunakan hadis mursal, menggunakan hadis dhaif. Karena keduanya itu kalau di mazhab lain itu memiliki syarat yang sangat ketat dalam penggunaan hadis mursal dan dhaif. Tapi berbeda di mazhab Hambali, malah menjadikan ini di nomor 4 gitu. Lalu yang terakhir itu adalah kias. Di kias ini merupakan metode yang benar sangat terakhir sekali jika memang ketika di mashadirul hukmi yang keempat disebutkan di atas itu memang tidak disebutkan, tidak ada, tidak disinggung baik secara tersurat ataupun tersirat, maka beliau menggunakan kias jalan sebagai jalan terakhir itu. Baik, terima kasih atas Mas Fakih atas pemaparannya. Selanjutnya, sebelum saya tutup presentasi kita pada malam hari ini, adakah yang ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah teman-teman paparkan sebelumnya? Monggo, adakah yang berminat? Mungkin Mas Fakih ya, Mas Fakih monggo ready sekali. Kepada Mas Fakih dipersilahkan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, dapat kita pelajari dari mazhab Hambali, dari kita belajar mazhab Hambali, kita jadi tahu bahwa apa ya, bahwa imam-imam madhab, imam 4 madhab itu memiliki metode-metode, memiliki ciri khusus, memiliki karakteristik, memiliki eh, efek penyebaran yang berbeda-beda. Contoh di sini yang kita pelajari yaitu milik Imam Ahmad. Itu beliau memiliki metode istinbat yang sangat ketat sekali. Jadi semua itu harus berdasarkan nas Quran dan Sunnah. Kias itu sangat sekali ketat. Ketika memang eh, kias Sunnah yang berupa nas atau yang eh, bisa ditakwil ke nas, itu memang tidak menyebutkan sama sekali. Jadi ketika nanti tidak disebutkan di nas yang nas soreh maksudnya nas Quran Sunnah itu nanti dia akan akhlu qauli sahabi mengambil qaul sahabi lalu ketika ada ikhtilaf lalu ikhtaru aqwalil aqrab ilan nas dan lalu yang eh, apa namanya selanjutnya adalah
menggunakan hadis mursal dan dhaif gitu. Jadi memang ini karakteristik yang sangat berbeda sekali dari beberapa madhab yang lain. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa dalam hal-hal furuk sudah disebutkan oleh Mas Agung dalam hal-hal furuk, contohnya di dalam wudhu itu dari beberapa madhab itu berbeda-beda. Kalau dari Syafi'i begini, kalau dari Hanafi begini, kalau dari Hambali begini. Yaitu karena mereka memiliki masadirul hukmi yang berbeda-beda. Jadi tidak pasti kalau memiliki masadirul hukmi yang sama, kenapa muncul yang namanya 4 madhab gitu kan? Ya kan teman-teman? Iya, iya, betul, betul, Ya betul. kan? Nah, lagi atau terus ini? Monggo lagi, Mas. Bisa Jadi dilanjut mungkin. ya sedikit lagi mengenai madhab Hambali. Mengenai madhab Hambali itu tidak hanya berfokus pada fikih saja. Jadi Imam Hambali perlu kita ketahui bahwa beliau itu memiliki latar belakang sebagai perawi hadis. Sebagai perawi hadis dan juga beliau merupakan rujukan Imam Syafi'i. Rujukan Imam Syafi'i dalam mengambil hadis. Kalau Imam Syafi'i itu membingungkan sebuah hadis, pasti ditanyakan ke Imam Hambali. Begitu. Jadi beliau itu karena latar belakang seorang perawi hadis, maka dari itu juga yang melatar belakangi beliau memunculkan mashadirul hukmi yang sangat ketat. Gitu. Lalu juga karena faktor yang mempengaruhi Imam Hambali memiliki mashadirul hukmi yang sangat ketat, itu karena letak geografis dari tempat Imam Hambali itu berdakwah. Gitu. Ada yang tahu Imam Hambali berdakwah di mana? Tidak tahu, Mas, di mana. Enggak, aku enggak tahu. Nah, Saya tidak saya tahu, juga Mas, tidak gimana tahu. tuh? Saya juga tidak tahu. Tapi karena di jadi tadi yang disebutkan oleh Mbak Aurahania itu kan di sekitar Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab itu kan di situ karena dekat dengan tanah haram, Makkah Madinah. Maka yaitu karena di situ banyak perawi hadis. Pada zaman dulu penyebaran perawi hadis di situ masih banyak sekali. Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Berbeda sekali. Karena di situ banyak perawi hadis, perawi Quran. Ya pasti itu juga yang mempengaruhi Imam Hambali em, memunculkan apa ya? Memunculkan metodologi yang sangat ketat tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, moderator. Baik, terima kasih Mas Fakih atas kesimpulan yang sangat bermanfaat. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin memberikan, mungkin nggak cuma kesimpulan, tapi kesan pesan atau gimana sih rasanya belajar mazhab-mazhab yang sangat-sangat beragam ini. Mungkin kemarin kan kita udah belajar nih dari materi sebelumnya tentang aliran tauhid. Mungkin sekarang aliran fikih ada yang mau menambahkan, memberikan rasanya belajar sesuatu yang beragam. Mas Adakah Pandu, Mas Pandu. mungkin Mas Pandu bisa dipaparkan sedikit gimana sih kesan pesan belajar aliran ini? Oke, untuk kesan pesan ya, ini kayak jadi pengalaman baru buat saya gitu. Ternyata di apa di agama Muslim tuh banyak sekali aliran-aliran yang ada gitu. Jadi kayak saya juga jadi belajar gitu kayak di setiap aliran itu emang gimana ya, berbeda-beda dan sangat beragam gitu. Untuk dari Hanbali ini juga jadi kayak pengalaman baru sebelum yang aliran Asyariah itu. Untuk kedepannya boleh sih Bapak untuk apa? Untuk eh, lebih banyak lagi untuk
menjelaskan mengenai aliran-aliran yang ada di agama Muslim begitu. Minat Kalau Jabri. Itu menurut sih. Mas Pandu, kalau menurut Mas Pandu sendiri lebih susahan belajar aliran tauhid apa aliran fikih nih? Hmm, menurutku ya, menurutku dua-duanya sih, nggak cuma salah satu. Asik kan Mas, Cuma Lebih asik kan. dua-duanya. Asik asikan kali, mana? asik kali. Oh, lebih asikan mana? Kalau lebih asikan mana, lebih ke apa aja tadi alirannya? Dua. Aliran apa? Tauhid dan Tauhid, fikih. fikih. Lebih ke Oke. aliran fikih sih, yang lebih apa ya? Lebih asik dibahas itu. Oke Mas Pandu, minat Hmm. Jabri. Hubungi Minat nomor di Jabri ya, bawah Pak. ini ya. Siap. Ya, mulai. Terima kasih Mas Pandu. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan sedikit kesan pesannya? Closing statement dari moderator. Oke. Untuk itu, closing statement dari saya mungkin dari yang kita pelajarin antara kemarin aliran tauhid dan aliran fikih, kita bisa belajar dari aliran fikih ini dari mazhab Hambali terutama. Oke. Mazhab Hambali ini menunjukkan bahwa dari empat mazhab yang ada di aliran fikih ini sangat beragam ya, dan itu menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri, aliran fikih itu terdapat kekayaan metodologi dan pendekatan terhadap hukum Islam. Ini bukan bermaksud untuk memecah belah, tapi sebagai ijtihad ulama dan sahabat untuk bagaimana memahami wahyu setelah Rasulullah wafat seperti itu. Dan tentunya eh, pengambilan wahyu atau memahami ilmu-ilmu dari nabi dan kitab suci itu tentu dengan jalan yang sistematis dan tanggung jawab. Sehingga muncul kemudian ada mazhab-mazhab empat yang kita bisa lihat-lihat, dan nanti ada tambahan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dari teman-teman yang lain. Ini menunjukkan bahwa apapun nanti mazhab yang ada di diri kita ataupun mazhab apapun yang kita ambil, kita tetap harus kembali ke prinsip-prinsip Islam, kembali ke Al-Quran dan hadis. Mungkin seperti itu dari saya. Untuk itu, saya tutup presentasi kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.